Halo saudara-saudara, apa kabar? Semua baik-baik saja? Semua kita dilindungi Tuhan dan berkat Tuhan, penyertaan Tuhan selalu menyertai kita. Kali ini kita akan mendengar renungan masih tentang semak duri dalam hidup orang Kristen. Kali ini bagian yang ketiga. Markus 4 ayat 18-19 firman Tuhan berkata, "Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya, kekayaan, dan keinginan-keinginan akan hal-hal lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah." Amin. Saudara-saudara, kali ini kita masih membicarakan tentang perumpamaan penabur. Khususnya tentang benih yang ditaburkan di tengah semak duri. Ternyata banyak hal yang bisa menghambat pertumbuhan benih firman itu. Sehingga ketika benih itu tumbuh, segera mati, tidak berbuah karena terhimpit semak duri. Pada bagian ketiga ini, semak duri itu adalah keinginan-keinginan akan hal lain. Saudara-saudara, tentang kebutuhan hidup. Abraham Maslow mempunyai teori hierarki kebutuhan. Keinginan akan hal lain tentunya bukan kebutuhan primer, juga tentu bukan kebutuhan sekunder. Keinginan akan hal lain baru akan muncul ketika kebutuhan primer dan juga kebutuhan sekunder telah terpenuhi. Hal ini karena sifat manusia yang tidak pernah puas untuk semua yang sudah dicapai dan dimilikinya. Ada dua hal yang bisa membantu kita untuk memahami keinginan akan hal lain seperti yang Tuhan katakan tentang semak duri ini. Yang pertama adalah kenikmatan hidup. Dalam perumpamaan yang sama, Lukas menuliskan dengan kalimat kenikmatan hidup. Menikmati hidup dan menikmati berkat Tuhan adalah hal yang wajar, hal yang normal saja. Yang menjadi masalah adalah ketika kenikmatan hidup menjadi tujuan. Kenikmatan hidup untuk memuaskan diri. Yang membuat kenikmatan hidup menjadi semak duri adalah ketika kenikmatan hidup itu menjadi tujuan hidup, kenikmatan hidup itu menjadi segala-galanya. Banyak orang Kristen yang terhimpit semak duri ini karena berdalih ketika sudah diberkati, kan menikmati berkat Tuhan. Sehingga lupa dengan Tuhan Sang Pemberi. Yang kedua adalah kepentingan-kepentingan duniawi. Dalam Lukas 21 ayat 34-36, Tuhan Yesus memberi nasihat supaya berjaga-jaga menjelang hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus mengingatkan tentang adanya kepentingan-kepentingan duniawi yang bisa menjadi jerat bagi orang percaya. Artinya, kepentingan duniawi kalau dibiarkan dan tidak terkontrol akan tumbuh liar dan akan menjadi jerat dan kemudian menghimpit pertumbuhan firman. Kepentingan duniawi akan menjadi semak duri yang mematikan pertumbuhan benih firman. Karena itu, Tuhan Yesus berkata, berjaga dan berdoa. Untuk apa, saudara-saudara? Supaya beroleh kekuatan untuk bertahan dari godaan-godaan kepentingan-kepentingan duniawi. Sehingga benih firman itu bisa tumbuh subur. Ketika benih firman tumbuh subur, semak durilah yang akan terhimpit. Berjaga dan berdoa
membuat benih firman bertumbuh dan berbuah lebat. Amin. Tuhan Yesus memberkati.